Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Kalau kamu merasa akhir-akhir ini sendi sering nyeri, bengkak, terutama di bagian kaki, jari, atau lutut, lalu badan terasa pegal seperti habis bekerja berat padahal tidak melakukan apapun, bisa jadi itu tanda-tanda asam urat sedang naik. Dan yang menarik hari ini, kita akan membahas salah satu tanaman yang mungkin sering kamu lihat di samping rumah, bahkan sering tumbuh liar, tapi jarang disadari manfaatnya. Tanaman itu adalah daun kates atau daun pepaya. Jarang orang tahu, daun kates mengandung enzim, antioksidan, dan senyawa aktif yang bisa membantu meredakan peradangan sendi serta menurunkan kadar asam urat di tubuh. Bahkan di beberapa daerah, daun ini sudah lama dipakai sebagai jamu rumahan untuk keluhan sendi, pegal, dan peradangan. Jadi, kalau kamu sedang mencari solusi herbal alami, terjangkau, dan mudah ditemukan untuk mengatasi asam urat, tonton video ini sampai selesai karena kita akan membahas semuanya secara lengkap. Apa hubungan daun kates dengan asam urat? Apa kandungan yang membuatnya manjur? Cara konsumsi yang benar? Dosis yang aman? Pantangan yang harus dihindari? Kesalahan umum yang sering dilakukan penderita asam urat? Dan tips pola hidup yang bisa mempercepat penyembuhan. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like video ini, dan nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan edukasi herbal berikutnya. Sebelum kita bahas daun kates, kita perlu memahami dulu, apa sebenarnya asam urat itu? Asam urat adalah zat yang diproduksi tubuh ketika kita memecah purin, zat alami yang ada pada makanan tertentu, seperti jeroan, daging merah, seafood, kacang-kacangan tertentu, dan minuman manis. Dalam jumlah kecil, asam urat itu normal dan dibuang melalui ginjal. Masalah muncul ketika tubuh memproduksi terlalu banyak asam urat atau ginjal tidak mampu membuangnya dengan cepat. Akhirnya, asam urat mengendap menjadi kristal tajam di sendi. Inilah yang menyebabkan rasa nyeri tajam, bengkak, kemerahan, dan panas. Gejala umumnya meliputi nyeri hebat di jempol kaki, pergelangan kaki, tumit, lutut, atau jari tangan. Pembengkakan dan sensasi panas. Sendi kaku saat bergerak. Rasa berdenyut terutama malam hari. Dan kondisi ini tidak boleh dibiarkan, karena jika dibiarkan kronis, kristal asam urat bisa merusak sendi secara permanen. Itu sebabnya banyak orang mencari cara alami untuk membantu mengontrol kadar asam urat. Salah satu yang terbukti dari penggunaan tradisional adalah daun kates. Banyak orang mengenal daun kates sebagai daun yang rasanya pahit, tapi di balik rasa pahitnya, daun ini mengandung berbagai senyawa aktif yang sangat bermanfaat. Mari kita bahas kandungan utamanya. 1. Enzim papain. Daun pepaya memiliki enzim yang sangat kuat bernama papain. Fungsinya, mengurangi peradangan pada sendi, membantu memecah protein, membantu proses detoksifikasi tubuh. Pada penderita asam urat, papain membantu mengurangi rasa sakit dan bengkak. 2. Antioksidan tinggi. Daun kates kaya flavonoid, fenol, dan vitamin A, C, E. Antioksidan bekerja menghancurkan radikal bebas, menurunkan peradangan, melindungi sel-sel dari kerusakan. Karena asam urat sering memicu peradangan, antioksidan sangat membantu. 3. Bersifat diuretik. Daun kates membantu meningkatkan produksi dan pembuangan urin. Artinya, membantu mempercepat pembuangan kelebihan asam urat dari ginjal. Ini penting karena penderita asam urat sering mengalami penumpukan karena ginjal bekerja lebih lambat. 4. Kandungan alkaloid. Alkaloid pada daun kates membantu menghambat pembentukan kristal asam urat, mengurangi rasa nyeri sendi, mengontrol metabolisme tubuh. 5. Antiinflamasi alami. Salah satu keunggulan daun kates adalah sifat antiinflamasinya yang kuat. Dengan konsumsi rutin, peradangan sendi bisa berkurang secara signifikan. Jadi, secara keseluruhan, daun kates membantu penderita asam urat dengan cara mengurangi peradangan, mengurangi rasa nyeri, membantu membuang kelebihan asam urat, menghambat pembentukan endapan kristal, menurunkan kadar asam urat secara bertahap. Ada beberapa cara mengonsumsi daun kates. Di sini saya jelaskan yang paling efektif dan aman.
1. Rebusan daun kates, paling populer. Bahan, 5 lembar daun kates segar, 800 ml air, 1 hingga 2 potong jahe, opsional, untuk mengurangi pahit. Cara membuat, 1. Cuci bersih daun kates. 2. Robek-robek kasar agar kandungan lebih mudah larut. 3. Rebus dengan 800 ml air hingga tersisa sekitar 400 ml. 4. Saring dan biarkan hangat. Cara minum. Minum 1 gelas pagi hari sebelum makan, 1 gelas sore atau malam. Konsumsi 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Catatan, rasa pahit adalah hal normal. Boleh tambahkan madu sedikit untuk mengurangi pahit. 2. Jus daun kates, lebih kuat efeknya. Ini cocok untuk yang kuat minum pahit. Bahan, 2 lembar daun kates muda, 1 gelas air matang, sedikit madu. Cara, 1. Blender daun dan air. 2. Saring lalu tambahkan madu. Aturan minum, 1 kali sehari, maksimal 3 kali seminggu. 3. Daun kates plus daun salam plus jahe. Campuran ini membantu mempercepat pembuangan asam urat. Bahan, 5 daun kates, 7 daun salam, 1 ruas jahe, 1 liter air. Rebus 15 hingga 20 menit, minum 2 kali sehari. Walaupun alami, tetap ada batasannya. Berikut aturan aman. Dosis harian. Rebusan maksimal 2 gelas per hari. Jus maksimal 1 gelas per hari. Siapa yang tidak boleh minum daun kates? Ibu hamil, risiko kontraksi. Ibu menyusui, penderita MAH akut, terlalu pahit. Orang yang alergi pepaya. Efek samping jika berlebihan, mual, diare, perut panas, tekanan darah turun pada sebagian orang. Karena itu, konsumsi harus teratur dan tidak berlebihan. Banyak orang minum rebusan herbal tapi tidak kunjung sembuh. Biasanya karena masih melakukan kesalahan ini. 1. Masih makan makanan tinggi purin. Contoh, jeroan, kaki dan kepala ayam, daging kambing, ikan laut tertentu, kerang, udang, kacang tanah berlebihan, tahu dan tempe berlebihan, minuman manis kemasan. Herbal tidak akan bekerja jika pantangannya tidak dijaga. 2. Kurang minum air putih. Asam urat dikeluarkan lewat urin. Kalau kurang minum, kristal mudah terbentuk. 3. Bergadang. Tidur larut malam meningkatkan peradangan tubuh. 4. Minum jamu berlebihan, termasuk daun kates. Minum herbal terlalu banyak justru membuat ginjal lelah. 5. Minum obat modern plus herbal tanpa jeda. Beri jarak minimal 2 jam agar tidak bereaksi satu sama lain. Berikut kebiasaan sederhana, namun sangat membantu. V. Minum air putih minimal 2 liter per hari. Untuk mendorong pembuangan kristal asam urat. V. Perbanyak sayuran rendah purin. Contoh, timun, wortel, bayam sedikit, kol, pepaya muda, pepaya matang. V. Olahraga ringan, seperti jalan kaki, peregangan sendi, yoga ringan. V. Konsumsi buah antiinflamasi. Pisang, jeruk, lemon, ceri jika ada. V. Kurangi stres. Stres meningkatkan hormon yang memicu peradangan. Di beberapa daerah di Indonesia, daun kates sudah lama digunakan sebagai jamu anti pegal dan anti radang. Banyak yang merasakan manfaat. Sendi lebih ringan, nyeri berkurang, BAB lebih lancar, badan tidak mudah capek. Penjelasan ilmiahnya, enzim papain membantu memecah protein dan melancarkan metabolisme. Antioksidan daun pepaya melawan radikal bebas penyebab peradangan. Sifat diuretik membantu mengurangi penumpukan asam urat. Jadi, penggunaan tradisional ternyata benar didukung oleh kandungan alami daunnya. Agar hasil lebih optimal, ikuti panduan berikut. Hari 1-3. Minum rebusan daun kates 1 gelas pagi plus 1 gelas sore. Banyak minum air putih. Kurangi makanan tinggi purin.
Hari 4-6, konsumsi 1 gelas rebusan per hari. Kompres daun kates pada sendi jika masih nyeri. Perbanyak buah kaya vitamin C. Hari 7, cek keluhan. Apakah bengkak berkurang? Jika membaik, lanjutkan 3 kali seminggu. Jika belum, konsultasi ke tenaga kesehatan. Itu dia pembahasan lengkap tentang manfaat daun kates untuk membantu menurunkan asam urat secara alami. Tanaman sederhana yang sering kita abaikan ternyata punya potensi besar untuk menjaga kesehatan sendi dan mengurangi peradangan. Ingat, herbal bukan obat instan. Dibutuhkan ketelatenan, pola makan yang benar, dan gaya hidup sehat agar hasilnya maksimal. Kalau kamu punya pengalaman memakai daun kates, silahkan tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa membantu orang lain. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol like, dan aktifkan lonceng agar kamu tidak ketinggalan edukasi herbal berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.